Hai rekan trader semuanya, khususnya Anda trader kripto. Video ini adalah video part yang ketiga dari seri tutorial DCA Future Martingale. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana exit strategi dalam menggunakan bot dan juga result performance selama penggunaan bot ini. Bagi kalian yang mengalami kesulitan ketika setup bot, bisa menghubungi kami melalui nomor WA yang ada di layar ya. Nanti ada tim kami yang akan siap membantu. Baik, tanpa panjang lebar, langsung kita simak materinya. Baik, sekarang kita masuk ke step yang ke-6, yaitu bagaimana kita cara exit-nya. Either ini take profit, atau kita cut loss ya. Exit plan sendiri, kita akan ada 3 skenario. Yang pertama adalah take profit. Take profit ini kita akan tentukan support dan resistennya berdasarkan chart. Nanti kita akan exit di situ. Ini adalah yang paling preferable. Tujuan utamanya itu mau ke sini ya. Yang kedua adalah kita akan exit ketika kena trailingnya, trailing profit dalam hal ini ya. Kita akan nanti belajar cara set trailingnya itu bagaimana untuk nge-lock profit. Ini saya anggap sebagai semacam jaring pengaman gitu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, kita nggak mau kan kena stop loss, yaitu ketika emergency break. Emergency break ini yang tadi 25% itu yang saya sebut sebagai emergency break. Ini adalah yang least expected, oke? Kondisi stop loss berikutnya, itu selain emergency break adalah kita bisa stop manually. Ini terutama ketika trennya itu sudah berubah. Jadi nggak ada gunanya kita pertahankan botnya. Kalau tren berubah, kita harus exit segera. Dan tanda-tandanya adalah biasanya ya ketika kalau full SO, safety ordernya kebuka semuanya, itu kita harus segera exit kondisi profit maupun loss cepat-cepatnya. Ya, nanti saya akan berikan triknya seperti apa. Kita akan ambil chart ICP, contoh kasus kita ya, dan ini chart time frame-nya daily ya. Kalau kita lihat di sini, kita akan keluar itu di mana? Kita akan keluar itu di level support. Kalau kita ambil short di sini tadi, ambil arahnya ke bawah, kita akan tentukan level supportnya itu kira-kira di sini, di support terakhir. Teman-teman bisa lihat kalau di sini ini peak terakhir di sini ya. Saya zoom sedikit. Ini ada mentol di sini, dan di sini ya. Naik turun seperti itu, dan kita akan ambil patokannya yang ini yang terakhir. Target kita tuh di sini. Ketika harganya itu turun terus mencapai ini, ya sudah kita exit. Ya, berapa persen kita ukur kalau dari kita ambil tadi itu di kisaran ini ya. Ini kira-kira akan turun itu sekitar 8,5%. Di sini kita exit. Nah, pada awalnya bot ini tuh di set emergency break-nya atau stop loss-nya itu kan tadi di 25%. Kalau saya tarik garis lagi dari sini ini 25%-nya ini jauh sekali ya. Ini adalah level stop loss-nya. Namun stop loss ini nggak akan kena gitu ya, kecuali benar-benar sangat terpaksa begitu. Namun nanti kita akan segera gunakan trailing stop ya, supaya ini nggak harus digunakan untuk kita bisa nge-lock profit. Nah, bagusnya bot DCA ini dalam kondisi seperti ini nih ya, harganya walaupun sideways seperti ini, bot tetap bisa mengenerate profit. Selama trennya menurun ke bawah, dia akan bisa TP terus gitu ya. Sebagai contoh ya, ketika bot sudah berjalan sampai dengan seminggu begitu, nanti kita akan bisa lihat profit sudah dapat di-generate. Dan ketika sudah profit tersebut, kita bisa lakukan trailing stop. Nah, berikut ini saya ambil contoh ya. Ini contoh di hasilnya. Ini PNL-nya masih kecil ya, 0,29%. Suatu saat nanti ketika PNL-nya ini akan naik terus, misalkan mencapai 2%, nah saat itulah kita disarankan untuk pasang trailing-nya. Nah, untuk pasang trailing ini saya sudah buatkan tabelnya sebagai berikut. Jadi ini tabel memang hitung-hitungannya cukup panjang, jadi ini dapat digunakan untuk membantu kita untuk setup trailing. Contohnya adalah seperti ini. Yang bagian ini, trailing distance, ini adalah jarak trailing dari initial order. Nanti saya akan tunjukkan caranya gimana menentukan initial order harganya di berapa. Dan kemudian exit ini adalah kalau trailingnya kena, dia akan exit minus berapa begitu ya. Jadi misal dalam contoh ini, kalau ini misalkan ya PNL-nya ini menjadi 2%. Ya, ini saya ambil contoh saja seperti ini. Misalkan start trailing ketika PNL-nya ini 2% ya. Kalau saya sarankan pakai trailing distance-nya yang 5% ini. Jadi kalau misalkan trailingnya kena, nanti kita akan exit minus 1,7. Sehingga masih ada sisa sedikit profit. Artinya anggap saja ini sebagai break even lah. Jadi ini ada plus 2, kalau minus 1,7 itu nanti akan break even. Jadi ada profit sedikit saja. Nah, untuk cara mencari initial ordernya, kita lihat berikut ini. Jadi di halaman bot detail, masuk ke history, kemudian lihat yang cycle terakhir, order yang sedang berjalan ini, masuk ke detail, nanti akan ketemu halaman seperti ini ya. Lihat yang paling bawah, itu akan ada namanya itu initial order. Nah, initial order ini, cek fill price-nya berapa. Di sini nih, 12,058. Ini yang jadi harga patokan sebagai harga initial order.
Oke, kita balik ke sini dan harga initial ordernya itu di yang ini nih. Saya kasih garis ini nih, di 12.058. Nah, kita hitung 5%-nya di mana untuk menjadi trailing stop. Tarik sekitar 5% itu di sini. Ya, kurang lebih di sini dan ini kita bisa set di harga berapa itu? 12.664. Bagaimana caranya set trailingnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di bagian My Bot ini bisa diklik di edit, kemudian akan muncul pop-up seperti ini, dan kita pilih stop condition. Kemudian di stop condition ini kita bisa set di price. Kalau kita open botnya di arah short, jadi ini harus cross above. Kita masukkan angkanya 12.664. Nanti setelah dipasang, akan muncul di sini, di bagian stop condition ini, pricingnya 12.664. Jadi kalau harganya balik arah, naik ke atas gitu, kita akan exit di sini. Kita kembali sebentar ke tabel ini. Jadi idealnya trailing itu akan diupdate itu setiap cycle baru. Atau teman-teman juga bisa lakukan ya prakteknya biasanya itu kita ceklah sehari sekali apakah sudah ada cycle baru atau belum. Jadi bila ada cycle baru kita bisa update secara manual. Ini saya ambil contoh ya. Kalau misalkan PNL-nya itu, nih PNL ini itu mencapai contohnya 4% ya. Kemudian kita set trailnya distance-nya itu di 5%. Di sini nih berarti. Kalau sampai harga balik arah, akan exit minusnya minus 1,7. Jadi loss 1,7. Artinya kalau 4% ini dikurangi dengan 1,7, kita artinya itu nge-lock profit 2,3%. Ya, ini saya harap clear ya. Ini contoh lagi nih, lain lagi ya. Kalau PNL kita sudah mencapai, udah tinggi ya, 8,5%. Kita set trailnya di 6%. Di sini nih misalkan. Maka kita akan, kalau misalkan harga balik arah, itu kita akan minus 2,5% dan exit, sehingga kita dapat profit itu netnya itu di 6%. Nah, dari tabel ini, saya sarankan itu kita ambil trailing distance-nya itu di 5-6%. Ya, supaya ini menurut saya ini ideal lah. Kalau teman-teman mau lebih longgar, tentunya bisa ngambil yang misalkan 7% di sini, itu juga it's okay. Tidak ada patokan baku, tetapi ini hanya saran saja. Baik, skenario yang ketiga adalah ada emergency break. Ya, ini hopefully nggak akan pernah terjadi ya. Tapi yang terjadi adalah kita bisa stop ya secara manually dengan tanda-tandanya ini nih. Ketika change trend dan full SO open. Saya akan kasih contoh seperti ini. Berikut ini adalah contoh yang tadi, ICP. Dan tiba-tiba ya, misalkan belum sempat kita pasang trailing stop dan harga masih kelihatannya oke-oke. Tiba-tiba saja bergerak seperti ini. Tiba-tiba naik seperti ini. Dan ini kalau kita ukur, ini lebih dari 15%. Jadi sudah pasti ketika harganya mencapai sini, itu seluruh safety order akan terbuka. Ya. Nah, saran saya teman-teman, ketika harganya tiba-tiba nyelonong seperti ini, dan ini misalkan terjadi dalam semalam gitu ya, kita bisa lakukan ini stop cycle. Bisa dilakukan itu ketika SO itu mulai buka di SO ke-12 sampai ke-15. Ini saran saja ya. Cara stop cycle-nya adalah seperti ini. Kalian bisa masuk ke edit di sini, kemudian masuk ke stop condition, dan di stop condition ini pilih yang end of cycle. Maka ketika kita confirm untuk memilih ini, maka bot akan berhenti ketika tutup profit positif. Nah, ketika SO itu sudah terbuka 10 atau lebih, biasanya trennya sudah nggak sesuai lagi dan nggak inline dengan direction dari DCA botnya. Jadi kita tidak lagi mempertahankan botnya dan kita exit sebisa mungkin, yaitu dengan minimum loss. Ya, caranya itu end of cycle ini ya. Kalau ini bisa kena, ya cycle-nya kena dan tutup, biasanya bisa profit. Tetapi kalau misalkan sampai nggak dapet, itu kita bisa terminate bot manually. Terminate bot manually itu ya dipencet ini nih, stop button di sini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Berikut ini kita masuk step yang ke-7 dan kita akan lihat performance result dari bot ini tuh seperti apa. Saya ambil ini dari 2 bulan terakhir, starting di bulan April ke Mei. Jadi di bulan April ini, teman-teman bisa lihat, ini saya ambil ada bot TON, BMB, ini rekap ya hasilnya. Direction-nya kebanyakan long, karena memang BTC lagi bullish, jadi kita ambil yang long. Starting date-nya, teman-teman bisa lihat ini duration, beberapa hari ini ada yang 1 hari saja, kemudian ada 5, ada yang panjang 2 minggu, 15 hari, dan seterusnya. Ya, dan hasilnya ini teman-teman bisa lihat kira-kira ada yang gede, ada yang kecil, dan ini ada yang minus besar di sini karena ini ada kesalahan. Lupa dipasang trailing stop dan akhirnya mesti cut loss manual, itu cukup besar dan ya oke lah. Tapi anyway, dari sisi winning rate-nya itu sangat bagus. Dan kalau teman-teman bagi manajemen portofolionya itu dari modal itu dibagi menjadi 4-6 bot, itu teman-teman bisa puter kira-kira itu dalam 1 bulan modalnya bisa diputer 2 kali.
Jadi kalau misalkan rata-rata itu profit 3%, dari semua botnya, termasuk ada yang rugi dan loss, dan sebulan itu kalian bisa mendapat sekitar 5-10% lah dari modal yang ada. Dan berikutnya di step yang ke-8, ini adalah step terakhir, yaitu optional. Kalian daripada repot, nggak mau setting-setting sendiri, ada opsi untuk bisa follow lead bot. Jadi saya sendiri itu setup bot di sini, dan kalian bisa tinggal follow saja. Kita lihat stepnya seperti apa. Baik, untuk tutorial singkatnya, ini kalian bisa masuk ke menu trading bot dan search di bot marketplace, kemudian lead bot, kemudian cek ini nih, tab ini, kemudian nanti search JSX Pro ID, dan akan ada bot-bot yang sekarang sedang running yang bisa di-follow. Setelah itu tinggal masukkan leverage-nya yang mau dipasang, ya ini standar default-nya. Kemudian masukkan amount-nya berapa yang mau diinvest ke situ, kemudian tinggal klik create saja. Nah, saat kalian klik untuk follow, statusnya akan pending karena memang botnya nunggu satu cycle selesai. Setelah satu cycle selesai, nanti botnya akan langsung bisa ikutan copy. Demikian akhir dari tutorial singkat dari seluruh seri DCA Future Martingale, dan semoga seri tutorial video ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan profit yang optimal dengan menggunakan bot. Terima kasih atas perhatiannya, nama saya Tom Yu, dan salam bull run, cuan selalu.